Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linawati Agustin. Saya akan menjelaskan mengenai studi kasus yang kedua, komunikasi antara peserta didik dengan guru. Terima kasih, stay tune. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Farah. Ada yang bisa dibantu? Saya ingin bertanya, siapa murid favorit Ibu di kelas? Waduh, pertanyaan kamu sulit sekali. Harus ibu jawab. Ya, Bu. Tapi nanti kalau ibu jawab, kamu iri nggak? Tidak. Tidak, nggak masalah berarti ya. Ya. Jadi murid favorit ibu itu di kelas Jono. Kenapa, Bu? Karena Jono itu, ibu tahu kan ya, orang tuanya itu dari petani pekerjaannya, tapi Jono itu bisa ikutin pembelajaran seperti yang lain walaupun dengan alat bantu belajar yang terbatas. Jadi hasil ulangan, ke sikap di kelas, etika, semua itu sudah bagus dan ibu sangat salut sama Jono itu. Ya. Kenapa bukan Farah, Bu? Tapi Farah jangan marah ya. Kalau Farah itu sebenarnya sudah bagus, cuma kadang-kadang Farah kalau setiap mengerjakan latihan soal dari ibu kurang teliti, itu saja. Kalau Jono lebih teliti dan dia dalam mengerjakan itu lebih hati-hati. Makanya ibu pilih Jono. Kamu harus lebih banyak belajar di Jono ya. Ya, Bu. Ya, oke. Terus Farah ada yang ditanyakan lagi? Tidak. Farah makasih loh udah nanya pertanyaan murid favorit ibu. Farah silakan kembali ke kelas lagi. Selamat istirahat. Amin. Nah, oke. Bu, bagaimana Farah bisa jadi murid favorit Ibu? Sebenarnya semua anak bisa jadi murid favorit ya. Cuma pasti kita harus pilih satu ya kan, sebagai simbol. Jadi teman-teman lain bisa mencontoh ya kan. Kalau menurut ibu sederhana sih Farah. Untuk menjadi murid favorit itu memiliki attitude yang penting ya, sikap di hadapan ibu, menunjukkan yang sifat yang santun, disiplin, ramah, sopan, kemudian siap mengerjakan tugas dilakukan dengan baik dan benar ya. Mungkin kalau misalnya ada yang nggak bisa, langsung bertanya dan cepat daya tangkapnya. Jadi misalnya ibu jelaskan sekali langsung paham, mungkin itu yang menjadikan favorit ya, karena berarti dia ada belajar lebih atau emang ada kelebihan dari dia sendiri. Seperti itu Farah juga bisa, cuma kalau misalnya kita masih ada kekurangan, kita harus minta bantuan orang lain. Misalnya kita dengan di rumah belajar mengulang pelajaran sama orang tua, atau jika tidak Farah bisa ikut les. Jadi di sekolah Farah sudah lebih mantap lagi, bisa seperti Jono itu tanpa belajar sudah bisa. Mungkin karena kehidupan yang keras jadi memacu berpikir lebih cepat, sehingga apa yang guru sampaikan dia langsung menangkap dan langsung bisa menjawab soal dengan sangat baik. Seperti itu Farah. Gimana jelas dengan penjelasan yang ibu sampaikan? Ya. Oke. Baik. Bu, saya boleh bertanya sekali lagi nggak, Bu? Aduh, ibu jadi penasaran nih, mau tanya apa Farah? Apa kelebihan menjadi murid favorit? Oh gitu ya. Sebenarnya jadi murid favorit itu justru punya tanggung jawab yang berat ya. Dia itu bisa jadi patokan dari teman-temannya kalau dia tuh sudah menjadi murid yang sempurna istilahnya gitu ya, perfect dari berbagai macam sudut, dari berbagai macam sisi, berbagai macam sudut pandang. Jadi kalau misalnya dia sedikit saja melakukan ada salah, pasti teman-teman menyorakinya, atau masa murid favorit seperti itu gitu. Jadi secara tidak langsung dia mempunyai tugas yang berat di bahunya, beban berat. Mungkin dia langsung tidak langsung menyadarinya ya, sedikit demi sedikit gitu. Tapi dengan adanya itu dia selalu berusaha melakukan yang terbaik
kemudian tidak melakukan hal-hal yang buruk, dan selalu menjaga apa yang gurunya sampaikan agar tidak keluar dari jalur yang seharusnya saat dia berada di lingkungan sekolah, terlebih dia tetap melakukan yang sama di rumah seperti di sekolah. Seperti itu Farah. Sudah Bel, Farah silakan kalau mau pulang ya. Terima kasih dulu. Terima kasih, Mbak. Sama-sama.